Pocong merah, boleh. Aku yakin desa kita ini diteror karena dukun jalan itu. Iya, kayaknya kamu benar. Gimana kalau kita ajak warga kampung sini buat usir dia? Ada istrinya. Ayo kita ngomong di tempat lain aja. Mas, pokoknya aku mau kamu berhenti ngelakuin ini. Setiap hari orang-orang di sini selalu bilang kalau kamu penyebab teror di desa ini. Kamu nggak takut apa kalau mereka datang dan menghakimi kamu? Selama ini yang aku lakuin benar. Jadi buat apa aku takut? Nggak semua orang mikirnya gitu, Mas. Walaupun kamu niatnya memang benar membantu desa ini, tapi mereka mikirnya kamu bersekutu sama jin. Jaga mulut kamu. Selama ini aku udah baik mau menolong dan mengobati para warga di sini. Kalau aku emang bersekutu dengan jin, buat apa aku menolong mereka? Tapi Mas, cukup. Pak Ustadz, tolong saya Pak. Karena hal itu, aku berusaha memberitahu Pak Ustadz untuk meminta bantuannya. Saya berani bersumpah Pak, suami saya itu orang baik dan dia memang berniat membantu kampung ini. Tapi lama-kelamaan, saya takut warga di sini curiga Pak dan bakal menghakimi dia atas semua perbuatannya. Jadi tolong Pak, cuma Bapak yang bisa ngitin dia. Dan tolong suruh dia berhenti ngelakuin semua ini. Itu semua demi kebaikan dia. Bu Rama tenang aja ya. Saya janji bakal bicara ke suami ibu. Saya yakin kalau Pak Prabu itu orang baik, karena dia juga sering membantu desa ini. Nanti saya akan menghimbau kepada warga agar mereka tidak mengatakan hal aneh tentang Pak Prabu. Cok, itu kan sini. Ngapain dia bawa gituan sama si dukun itu? Jangan-jangan dia dipaksa. Ini tak bisa dibiarin. Ternyata apa yang kita omong selama ini itu benar. Pokoknya kita harus lapor ini ke warga. Bu. Pokoknya hari ini juga kita harus usir dukun jalan itu dari kampung ini. Setuju! Usir dia! Gawat, aku harus bilang ke Mas Prabu. Mas, sudah Mas. Pokoknya Mas harus berhenti sekarang dan minta maaf sama para warga. Sekarang para warga sedang kesini untuk menghukum Mas karena mereka selama ini curiga kalau Mas adalah di balik semua teror di desa ini. Terus kamu percaya? Kamu tahu sendiri kan, selama ini aku selalu berusaha dan mengobati warga di sini. Tapi ini balasan mereka. Mas! Pokoknya hari ini juga kita usir dukun jalan itu. Ada apa ini? Mau ngapain kalian di rumah saya? Itu dia orangnya. Ayo kita usir dia dari kampung ini. Tunggu dulu saudara-saudara. Kalian semua mau ngapain? Pak Ustadz, ayo Pak. Kita usir dukun jalan itu dari kampung kita. Kami yakin dia adalah dalang dari teror yang ada di kampung kita. Astagfirullahaladzim. Emangnya saudara punya bukti apa sampai nuduh Pak Prabu seperti ini? Selama ini warga udah curiga Pak, kalau Pak Prabu adalah dalang di balik semua ini. Dan kemarin saya ngelihat jelas dengan mata kepala saya sendiri kalau Pak Prabu maksa santri pesantren buat ngelakuin ritual di hutan. Tapi waktu saya sama teman saya mengelaporin hal itu, tiba-tiba saja teman saya mati karena disantet. Saya yakin dia yang sudah menyantet kawan saya. Iya Pak, Tapi tetap saja, tuduhan kalian ini belum tentu benar. Karena kalian gak mencukup bukti untuk menuduh Pak Prabu. Sekarang, daripada kalian bikin rusuh kayak gini, mending kalian pergi. Pergi! Aku tidak butuh bantuan. Lebih baik sekarang kau pergi bersama mereka. Astagfirullah Mas. Pak Ustadz ini udah baik sama kita. Kenapa kamu memperlakukan dia seperti itu? Diam! Kamu gak tahu apa-apa. Sekarang, cepat kamu pergi. Baik kalau itu mau Bapak. Saya permisi. Assalamualaikum. Lalu, pada malam harinya, teror terjadi memakan korban.
Sayang, bangun sayang! Sayang! Karena kejadian itu, mereka pun kembali ke rumah dan menyeret suamiku untuk dihakimi. Mas Prabu! Lepasin suami saya, lepasin! Diam kamu. Kalau kamu nggak mau bernasib sama seperti suamimu. Karena itu, aku pun memanggil Pak Ustadz untuk meminta bantuan. Tapi ternyata, ini terlambat. Kamu. Pak Ustadz, bagaimana ini Pak? Karena mayatnya nggak dibersihin, kain kafannya penuh darah Pak. Biar aja. Dukun ini emang nggak pantas buat dimandiin, apalagi buat dikuburin. Bener Pak, betul itu Pak. Astagfirullahaladzim. Sekarang kalian semua akan menanggung akibatnya. Semenjak kejadian itu, para Pak Prabu pun marah dan menaruh kampung kami sebagai sosok pocong merah. Pocong merah! Pocong merah! Mulai! Setiap kali dia muncul, akan ada warga kami yang menjadi korbannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gimana nih Pak Ustadz? Semenjak tragedi Pak Prabu, teror di desa ini semakin banyak makan korban. Ini semua salahnya. Kalau misal saja kita tidak membalas dendam kematian istrinya ke Pak Prabu, ini tidak akan terjadi. Sialan, dari awal kau sendiri yang udah pindah Pak Prabu dan ngajak kita untuk menghakimi dia. Sudah, cukup. Gara gunanya kalian tuduhan. Itu nggak akan nyelesain masalah. Yang terpenting, sekarang kalian bawa jasadnya untuk dibersihkan. Saya akan nyuruh warga lain untuk menguburkan dia. Tapi ternyata, para warga pun kembali ke rumah Pak Prabu untuk menghakimi istrinya. Pokoknya, hari ini juga kita harus bunuh istri Pak Prabu. Mereka mengkambing hitamkan istri Pak Prabu dan memfitnah kalau istrinya Pak Prabu sendirilah yang sudah menyuruh mereka untuk menghakimi Pak Prabu. Saya yakin Pak Prabu pasti punya dendam sama istrinya karena sudah memprovokasi kita untuk membunuhnya. Dan dengan kita membunuh istrinya, maka dendam Pak Prabu akan terbalaskan dan kita akan terbebaskan dari teror ini. Sekarang, ayo kita cari dia. Wallahu ahad, Allahu samad. Ustazah nggak apa-apa? Bu Ustazah nggak apa-apa. Yuk kita lanjut ngaji. Ya Allah, pasti Bu Ustazah lagi sedih karena suaminya udah difitnah. Astagfirullah, ada apa ini? Kalian mau ngapain? Dasar wanita laknat. Padahal kamu seorang ustazah, tapi kamu berani memfitnah suami kamu sendiri. Sekarang, gara-gara kamu, desa kita diteror oleh dendam suami kamu. Saya mau fitnah suami saya sendiri. Apa maksudnya ini, Pak? Suami ini saya... Ayo, kita bawa wanita ini untuk dihakimi. Cukup. Hentikan semua ini. Kalian nggak mau lihat saya perbuatan kalian. Waktu itu kalian udah memfitnah dan menghakimi Pak Prabu tanpa bukti. Dan sekarang kalian mau fitnah istrinya. Selama ini, di desa ini bisa ada teror bukan karena mereka, tapi karena kalian. Cepat pergi dari sini. Atau saya nggak segan-segan untuk manggil polisi buat nangkap kalian. Pergi! Pergi! Desa kami diteror oleh pocong merah. Padahal ya, kalau dilihat-lihat, Bu Ustazah itu orangnya alim banget loh. Bahkan semua anak di desa ini tuh dia yang ngajar ngaji. Tapi kok bisa ya, dia tega ngefitnah suami sendiri sampai mati. Gak usah peduli sama penampilannya itu. Penampilan aja suci, tapi hatinya busuk. Pokoknya perbuatan dia tuh gak bisa dimaafin. Gara-gara dia, desa kita kena teror. Kamu lupa, sudah berapa banyak warga menjadi korban gara-gara dia sama suaminya. Pokoknya nanti malam kamu harus ikut aku. Aku janji, aku bakal berhentiin teror yang ada di desa ini. Hentiin teror? Gimana caranya? Hah? Kamu serius? Lalu pada malam harinya, mereka berdua pun berencana untuk membunuh Ustazah di saat warga-warga sedang tidur. Benarkan apa kata saya Pak Ustadz? Mereka punya niat jahat sama Bu Ustazah. Astagfirullahaladzim, ini gak bisa dibiarin. Mei harus kasih tahu hal ini.
Istighfar kamu, Dinar. Kenapa kamu jadi kayak gini? Bapak tanya kenapa? Ini semua karena dia. Karena dari awal, suaminya sudah menyuruh anak ini untuk melakukan ritual. Dan bukan cuma itu. Teman saya mati karena dibunuh sama santet. Ini semua sudah jelas. Dia dan suami dia lah yang menyebabkan teror di desa ini. Astagfirullah, Pak. Suami saya itu sudah meninggal. Tapi Bapak... Apa yang Bapak bilang itu salah. Selama ini Pak Prabu itu orang yang baik. Selama ini Pak Prabu udah nolongin orang tua saya yang sakit karena disantet. Matur nuwun nggih, Pak. Berkat Bapak, Ibu dan Bapak saya sudah sembuh. Dan bukan cuma itu. Selain nyembuhin para warga, Pak Prabu juga selalu berusaha melindungi desa kita dari teror makhluk halus. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Aku berlindung kepadamu ya Allah, ya Rob, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Lindungilah kami dari godaan syaitan yang terkutuk, serta dari kegilaannya, kesombongannya, serta sain yang tercelah. Keluarlah kau setan! Jadi, selama ini apa yang kalian pikirkan itu salah. Mereka ini bukan orang jahat. Karena salah fitnah, desa kami pun dihantui pocong merah. Pak Prabu. Mas! Mas, sudah Mas. Sudah ini semua. Cukup. Aku tahu kamu pasti marah. Karena selama ini kamu sudah membantu dan berkorban banyak demi desa ini. Tapi kamu malah mati di tangan mereka yang memfitnahmu. Mikir! Ojo ganggu aku. Mikir kowe kabeh. Enggak Mas. Kami enggak akan pergi sampai kamu menyudahi ini semua. Tolong Pak, sudah ini semua. Dulu Bapak yang mengobati orang tua saya sampai sembuh. Matur nuwun nggih Pak, berkat Bapak, Ibu dan Bapak saya sudah sembuh. Bapak-bapak, saya nggak punya cara lain. Kita harus mendoakan suami saya agar semuanya ini cepat berakhir. Allahu la ilaha illallah wa la yuqayyum. La ta'udzu sinatu wa Rama, Tingapura, selama ini aku ora tau ngrungokke kowe. Demi Allah, aku wis maafke kabeh wong sing ning kene. Wala ya watuhu Insuhuma Wahul Aliyul Azim. Setelah itu kami pun selalu berziarah ke makam Pak Prabu sebagai permintaan maaf kepadanya selama ini. Pokoknya kita harus lapor ini ke warga. Kebetulan banget Pak Ustadz. Kami baru aja lihat. Kamu. Sekarang, jalani sesuai rencana. Tolong! 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 mendapatkan apa yang kamu suruh. Sekarang, bunuh salah satu warga dan taruh ini di tempat dia meninggal. Baik.